Shalom, shalom. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa, bertemu dengan Dia dalam renungan kita di pagi hari ini. Mari kita awali hari ini bersama dengan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak putus-putusnya mengucap syukur dan terima kasih atas berkat kasih karunia Tuhan, terutama keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan, kami akan mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu, dan kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, terutama di awal tahun ini. Kami mau melibatkan Tuhan, mau terus bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tolong kami, urapi kami, buat kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga dalam hidup kami terus menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan akan kita baca dari Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Saya singkat saja. Yang pertama, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus merencanakan kehidupan kita. Kita harus membuat memanage kehidupan kita supaya kehidupan kita lebih baik ke depan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kalimat yang berkata, merencanakan kehidupan sama dengan merencanakan keberhasilan, berkat bagi saudara dan saya. Dan sebaliknya, tidak punya rencana sama dengan merencanakan kegagalan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata di sini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi kita harus merencanakan, kita harus memanage, kita harus punya visi ke depan, kita harus bisa melihat ke depan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Dalam hal ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan dan kita tidak boleh sembrono, ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan di sini tentu tidak salah, ya. Ya, kalimat ini tidak salah. Hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, jadi memang orang ini merencanakan kehidupan yang baik ke depan, keberuntungan. Nah, tapi mungkin setelah kita baca selanjutnya kurang melibatkan Tuhan. Karena itu hari ini kita diingatkan supaya kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam perencanaan, dalam apa yang mau kita lakukan di tahun yang baru ini, di tahun 2025. Tentu saudara mungkin sudah mereview, saudara merefleksi diri apa yang sudah dilakukan tahun 2024 dan sekarang masuk di tahun yang baru 2025, kita mau berhasil, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, bahwa hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sebentar seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya merasa seperti ini gitu loh. Saya kepingin melakukan ini. Saya harus mendapatkan ini. Saudaraku, apakah itu pasti? Tidak. Ya. Tapi walaupun tidak pasti atau saya tidak mendapatkan itu, itulah yang terbaik, itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan mau. Jadi saya ingin mengatakan tidak semua yang kita inginkan di dunia ini bisa kita dapatkan. Atau selalu yang kita inginkan itu selalu kita dapatkan. Tetapi kalaupun tidak terjadi, sekali lagi itulah kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Ya kita manusia itu banyak kemauannya. Tapi kalau itu tidak terjadi,
Ya jangan kecewa, ya. Rancanganmu bukan rancanganmu, kata firman Tuhan ya dalam Mazmur. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa hidup manusia itu sebentar. Hidup manusia itu dikatakan tadi sebentar saja. Dia kelihatan seperti uap yang kelihatan sebentar lalu menghilang lenyap. Sadari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Mazmur 90 mengatakan kalau dia kuat 80 tahun, lebih daripada itu adalah penderitaan dan kesusahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sadari hidup kita di dunia ini terbatas. Karena itu, selagi ada kesempatan, selagi kita masih hidup, kita harus berusaha jadi berkat, berguna bagi orang lain. Ya, saya baru terpikir, wah iya, kita sudah mulai tua ini. Maaf kata gigi saya nih sudah mulai goyang. Nah, dan merasa sebenarnya nggak cepat gitu ya, atau nggak lama, tapi terasa hidup itu terlalu cepat gitu ya. Sekarang sudah menjelang masuk 59, terasa hidup itu atau waktu itu berlalu begitu cepat. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Ya. Jadi lakukan yang terbaik selagi ada kesempatan. Anak-anak muda, yuk, kamu punya potensi, punya kemampuan. Nanti kamu kalau udah tua, udah nggak bisa bikin apa-apa. Mungkin ada keinginan tapi tenaga berkurang, ya. Saya udah mulai rasakan nih, keinginan masih banyak, kemauan masih banyak, ada yang ingin dilakukan, tapi ya kemauan fisik sudah mulai berkurang. Nah, yang keempat, yang terakhir saudaraku yang kasih Tuhan, dari bacaan kita ini dikatakan kita tidak boleh sombong. Nah, saudara, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diciptakan dari tanah akan kembali kepada tanah, tidak ada hak kita untuk hidup menjadi sombong. Nah, Alkitab dengan jelas mengatakan supaya kita merendahkan diri, ya. Allah membenci orang yang congkak dan sebaliknya Allah mengasihani orang yang rendah hati. Ya, sekali lagi, Allah mengasihani orang yang rendah hati dan ya membenci orang yang congkak atau yang sombong. Jadi ya kalau kita menyadari tidak ada yang bisa kita sombongkan, ya. Nah, semua karena Tuhan, semua ada karena Tuhan. Apa yang kita miliki Tuhan yang berikan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di awal tahun ini yuk rencanakan kehidupanmu, terutama anak muda ya. Rencanakan kehidupanmu ya. Rencanakan apa yang kamu mau kerjakan, termasuk keuanganmu, termasuk ya tentang pernikahan, semua hidupmu rencanakan kepada Tuhan. Kamu harus memanage hidupmu sedemikian rupa supaya nanti tidak ada penyesalan. Ya, jangan nanti setelah terjadi baru menyesal atau setelah mengalami baru menyesal. Ya, penyesalan memang selalu datang terlambat. Nah, sekarang saya ingatkan selagi masih ada waktu, yuk rencanakan hidupmu, lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Biarlah kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas hidupmu, atas hidup kita semua. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk melibatkan Tuhan dalam merencanakan kehidupan kami. Dan kami mau hidup ini berguna, bermanfaat, sukses, berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Secara khusus untuk anak-anak muda Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka untuk bisa melihat ke depan, merencanakan, memanage hidup mereka sedemikian rupa, sebaik mungkin, sehingga di depan nanti atau setelah mereka dewasa atau sudah menjadi tua, tidak penyesalan, mengapa saya tidak melakukan ini, mengapa saya tidak membuat ini. Tapi biarlah hari ini ketika mereka mendengar firman-Mu hari ini, mereka betul-betul merencanakan apa yang harus melakukan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Tolong Tuhan setiap kami, baik kami yang orang tua, orang dewasa, tetap melibatkan Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, hidup kami kepada Tuhan, bahwa hidup kami Tuhan yang mengendalikan, sekalipun kami punya keinginan, tapi Tuhanlah yang menjadikannya menjadi kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu supaya hari ini
Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jagai kami. Kalau ada di antara pendengar Tuhan yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang punya masalah pergumulan apapun Tuhan, Engkau berikan jawaban jalan keluar. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Shalom untuk kita semua.